Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haki Nugraha Putra dari jurusan Sistem Informasi akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah bahasa Indonesia dengan judul Rancang Bangun Layout Distro CrossArt berbasis Android. Permasalahan, rumusan masalah. Berdasarkan dari topik yang diangkat, yaitu sistem online shop berbasis Android, maka penulis merumuskan masalah adalah bagaimana merancang layout distro CrossArt berbasis Android. Latar belakang, seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, pengguna internet di Indonesia dan dunia pada umumnya terus bertambah. Bahkan sudah menjadi sebuah gaya hidup bagi sebagian penduduk dunia. Hal ini tentu memberikan dampak bagi pola hidup manusia, termasuk diantaranya interaksi jual beli. Istilah online shopping kini sudah tidak lagi asing kita dengar. Dengan semakin membaiknya pelayanan dan kepercayaan yang diberikan oleh pelaku online shopping, semakin banyak pula masyarakat yang menggunakan layanan ini. Kini online shopping tidak lagi dominan dilakukan oleh para penjual besar, tetapi para penjual dari kalangan kecil dan menengah juga mulai menerapkan sistem online shopping ini. Bahkan mereka menggunakan fasilitas forum-forum maupun situs jejaring sosial untuk melakukan proses jual beli secara online. Android. Hampir semua orang di seluruh penjuru dunia menggunakan sistem operasi yang satu ini pada smartphone mereka. Namun, tidak banyak yang tahu bagaimana awal mula sistem Android bisa begitu booming seperti sekarang ini. Android merupakan sistem operasi berbasis Linux yang memang diperuntukkan bagi smartphone maupun komputer tablet. Awalnya, Android dikembangkan oleh Android dengan menggunakan bantuan finansial dari Google. Android sendiri didirikan pada tahun 2003 dengan tujuan untuk mengembangkan sebuah sistem operasi canggih yang diperuntukkan bagi kamera digital. Namun melihat pangsa pasar kamera digital yang tidak begitu luas, akhirnya Android memutuskan untuk mengalihkan sistem operasi tersebut dari yang awalnya diperuntukkan bagi kamera digital dialihkan untuk telepon pintar atau smartphone, menyaingi Symbian dan Windows Mobile yang telah lebih dulu menguasai pasar. Meningkatnya perkembangan perangkat mobile pada sekarang ini juga diikuti dengan meningkatnya teknologi hardware dan software pendukungnya. Salah satu contoh pada hardware adalah teknologi touchscreen yang dulu mungkin hanya pada perangkat mobile berharga sangat mahal. Kini perangkat mobile dengan harga 2 jutaan pun bisa mendapatkan teknologi tersebut. Tidak hanya pada kecanggihan hardware, tetapi juga terhadap software yang ditanamkan di dalamnya. Software tersebut tidak terbatas pada aplikasi tunggal yang ada, tetapi juga sistem operasi seperti wadah aplikasi tersebut berjalan. BlackBerry, Android, iOS atau iPhone, dan Symbian adalah nama sistem operasi pada perangkat mobile yang kini mendominasi pasaran. Smartphone berbasis sistem Android tersebut pangsa pasarnya mencapai 33%. Itu artinya 1 dari 3 smartphone yang terjual adalah smartphone berbasis Android. Oleh karena itu, para developer pemrograman mulai berlomba-lomba membuat aplikasi yang dapat berjalan di sistem operasi tersebut karena peluang yang besar untuk mendapatkan penghasilan dari sana. Dalam tugas akhir ini, penulis akan membuat sebuah rancang bangun layout distro CrossArt berbasis Android. Batas masalah. Mengingat keterbatasan waktu, penulis akan mengangkat bagaimana membuat sebuah layout berbasis aplikasi Android. Tujuan penelitian. Adapun tujuan untuk membuat aplikasi ini adalah untuk merancang layout distro CrossArt. Manfaat penelitian. Dalam pembuatan aplikasi Android ini, penulis menyimpulkan beberapa manfaat yang dapat diambil diantaranya. Pertama, bagi penulis. Penulis dapat membuat terobosan ilmu untuk memajukan industri desain. Penulis mampu memahami lebih dalam mengenai aplikasi Android dan mengimplementasikan desain di dalam sebuah interface aplikasi Android. Yang kedua, bagi epistemic hang tuah, memberikan dokumen lengkap berupa referensi kepada mahasiswa-mahasiswa lain yang berencana ingin menggunakan penelitian ini sebagai acuan. Yang ketiga, bagi mitra usaha, sebagai wadah untuk menyampaikan informasi barang-barang yang tersedia kepada masyarakat. Landasan teori, pengertian Android.
Android adalah sistem operasi untuk mobile device yang awalnya dikembangkan oleh Android. Perusahaan ini kemudian dibeli oleh Google pada tahun 2005. Android dibuat berdasarkan kernel Linux yang dimodifikasi. Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh bermacam piranti bergerak. Awalnya Google membeli Android, pendatang baru yang membuat piranti lunak untuk ponsel. Kemudian untuk mengembangkan Android dibentuk Open Handset Alliance, konsorsium dari 34 perusahaan piranti keras, piranti lunak, dan telekomunikasi termasuk Google, HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile, dan Nvidia. Android dibangun menggunakan bahasa Java. Untuk tampilan dapat juga dibangun menggunakan file XML Android. Android menyediakan Android SDK yang dapat dengan mudah dipadukan dengan Eclipse sebagai Integrated Edge Development Environment SQLite. Dapat berdiri sendiri tanpa membutuhkan kehadiran server. Nazarudin 2011. Layout atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan tata letak adalah pengaturan tulisan-tulisan dan gambar. Sebuah layout dapat bekerja dan mencapai tujuan bila pesan-pesan yang disampaikan dapat segera ditangkap dan dipahami oleh pengguna dengan suatu cara tertentu. Selanjutnya, sebuah layout harus ditata dan dipetakan secara baik supaya pengguna dapat berpindah dari suatu bagian ke bagian lain dengan mudah dan cepat. Layout multiple. Jenis layout ini sesuai dengan namanya, layout multiple dibagi menjadi beberapa bagian atau tema dalam bentuk yang sama seperti persegi panjang, persegi, kubus, dan lainnya. Layout static. Halaman layout static sering disebut sebagai layout fix karena menggunakan ukuran halaman yang sudah ditetapkan dan tidak merubah ukuran lebar browser. Halaman website tradisional umumnya dibuat dengan model atau jenis ini sehingga berkembangnya responsive web design atau RWD pada tahun 2010. Layout liquid. Jenis layout liquid dibentuk dengan lebih relatif daripada layout static. Jenis ini akan membuat tampilan website terlihat sama dan baik walaupun dibuka pada browser yang berbeda. Lebar presentasi layout bisa menyesuaikan layar browser pengguna. Landasan teori. Adobe Flash, salah satu perangkat lunak komputer yang menggunakan produk unggulan Adobe System. Adobe Flash digunakan untuk membuat gambar vektor maupun animasi gambar tersebut. Berkas yang dihasilkan dari perangkat lunak ini mempunyai file extension .svf dan dapat diputar di penjelajah web yang telah dipasangi Adobe Flash Player. Flash menggunakan bahasa pemrogram bernama ActionScript yang muncul pertama kali pada Flash 5. Adobe Photoshop. Adobe Photoshop adalah aplikasi profesional untuk mengolah gambar atau foto. Aplikasi ini dilengkapi dengan berbagai macam tool dan palette untuk menampilkan dan mengedit gambar. ActionScript 3.0. ActionScript adalah bahasa pemrograman berorientasi objek yang menandakan sebuah langkah penting dalam evolusi kemampuan Flash Player runtime. Motivasi pembuatan ActionScript 3.0 adalah untuk menciptakan bahasa ideal untuk cepat membangun pengayaan aplikasi internet yang telah menjadi bagian penting dari pengalaman dalam pembuatan web. Versi sebelumnya dari ActionScript menawarkan kekuatan dan fleksibilitas yang diperlukan untuk membuat media online yang menarik. Kemajuan bahasa ActionScript sekarang memberikan kinerja yang luar biasa dan kemudahan pengembangan untuk memfasilitasi aplikasi yang sangat kompleks, dataset besar, dan berorientasi objek. Basis kode dapat digunakan kembali dengan ActionScript 3.0. Pengembangan dapat mencapai produktivitas yang sangat baik dan kinerja dengan konten dan aplikasi yang menarikkan Flash Player. Hasil penelitian. Dari hasil penelitian yang dilakukan dalam pembuatan aplikasi online berbasis Android distro CrossArt, penulis telah membuat rancangan aplikasi menggunakan software Photoshop dan memasukkan ke dalam Adobe Flash untuk dirancang menjadi aplikasi Android. Lalu penulis akan merendering ke dalam bentuk software dengan extension .apk. Selanjutnya untuk bagian akhir penulis akan menguploadnya ke dalam Google Store. Dalam membuat aplikasi Android ini, penulis menggunakan beberapa teknik sweep untuk memudahkan para konsumen melihat dan menggunakan aplikasi. Pembahasan. Pada proses pembuatan aplikasi Android ini, penulis, kreator, atau pembuat aplikasi akan memfokuskan untuk membahas tentang
tahapan praproduksi hingga pasca produksi. Praproduksi pertama, pengumpulan bahan. Dalam pengumpulan bahan, penulis mengambil beberapa foto dari distro CrossArt untuk dimasukkan ke dalam aplikasi. Yang kedua, pembuatan flowchart. Dalam proses ini, pembuatan flowchart sangatlah penting untuk mengetahui bagaimana aplikasi akan dibuat dan berjalan sesuai dengan keinginan penulis. Di tahap produksi, pertama ada pembuatan desain. Pada tahap ini, pembuatan membuat sebuah background menggunakan Photoshop. Yang kedua, pembuatan aplikasi. Pada tahap ini, penulis memaparkan hasil dari pembuatan aplikasi yang memperframe-nya menggunakan software Adobe Flash dan telah didesain sebelumnya menggunakan Photoshop sesuai dengan flowchart yang penulis buat. Action script. Pada tahap ini penulis memberikan coding action script untuk aplikasi agar dapat berjalan di smartphone atau simulator. Pasca produksi itu adalah rendering. Setelah proses produksi selesai, masuk ke tahap akhir yaitu rendering data menjadi bentuk aplikasi atau APK. Pada tahap ini dibutuhkan waktu selama 15 menit untuk melakukan rendering. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan dari pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dari rancangan bangun layout distro CrossArt berbasis Android sebagai berikut. Pertama, membuat aplikasi Android ini, penulis mengambil teknik pembuatan aplikasi menggunakan software Adobe Flash dan didesain menggunakan Photoshop yang selanjutnya penulis render ke dalam bentuk APK instalasi. Kedua, agar memperlihatkan dengan lebih menarik, penulis menggunakan efek sweep untuk setiap gambar yang tersedia. Saran setelah menyelesaikan layout aplikasi Android, pertama, sebelum melakukan proses pembuatan aplikasi Android, sebaiknya mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam proses pembuatan animasi. Yang kedua, bentuk aplikasi Android yang dibuat harus dapat menarik peminat konsumen agar konsumen dapat langsung membeli barang yang telah tersedia atau diminati. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.